Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga hari ini kehidupan kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Semoga kita lebih bisa menata hati dan pikiran kita agar tetap baik-baik saja, dan berusaha kita untuk terus evaluasi diri. Semoga kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Semoga keluarga kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah, dan semoga kita terus berusaha untuk tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga kita diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian hidup ini. Semoga Allah kuatkan kita di atas kekuatannya. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang bagaimana cara menghadapi masalah. Semoga ini manfaat buat kita semua. Sebelum kita masuk tema hari ini, seperti biasanya, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya agar bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Insya Allah saya akan terus mengangkat tema tentang kehidupan, dan semoga itu yang kita butuhkan. Dan banyak lagu-lagu religi, lagu-lagu motivasi saya, semoga bisa dilihat di channel Bunda Rahma. Semoga apapun yang saya sharekan ke YouTube bermanfaat buat umat, insya Allah. Oke, hari ini saya akan bahas tema bagaimana cara kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus meyakini ujian atau masalah Allah yang memberikannya, dan itu tanda ekspresi Allah, tanda cinta Allah kepada kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Permasalahan tidak datang begitu saja. Allah pasti punya maksud, punya rencana yang pasti lebih baik buat kita semua. Allah berikan ujian kepada kita pasti sesuai batas kemampuan kita, dan yakinlah setiap permasalahan pasti ada solusinya. Allah yang memberikan ujian, dan Allah juga yang akan memberikan solusinya. Bagaimana cara kita untuk memecahkan masalah kita, itu yang harus kita yakini adalah berserah diri kepada Allah. Dan kita harus meyakini seberapa besar pun permasalahan hidup kita, kita punya Allah yang maha besar dan maha segalanya. Makanya di saat kita ditimpa ujian, permasalahan, kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita lari dari masalah dan membuat kita malah jauh dari Allah. Ini yang harus kita perangi, yang harus kita lawan, itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Karena musuh utama kita adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Jadi berusaha untuk tetap berserah diri kepada Allah, meyakini permasalahan yang kita hadapi adalah cara Allah untuk membuat kita lebih mawas diri dan membuat kita lebih tegar, kuat menjalani proses kehidupan kita. Dan yang keduanya, temukan akar dari permasalahan itu sendiri. Jadi berusaha kita untuk cerdas memilah-milahnya, berusaha kita untuk mencari pokok permasalahan itu, cari akar dari permasalahan itu semua. Tidak mungkin masalah datang secara tiba-tiba. Semua pasti ada awal yang mengawali dari permasalahan itu sampai datang dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi itu karena perbuatan atau ulah tangan kita sendiri. Jadi kita berusaha untuk mencari permasalahan, akar dari permasalahan itu sendiri. Berusaha kita tetap tenang, tetap damai. Berusaha apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, pasti ada sebab-sebabnya. Jadi berusahalah tetap tenang, tetap damai. Dan yang ketiganya, tidak membesar-besarkan masalah itu sendiri. Masalah akan bisa kita lewati kalau kita tenang, kita damai, dan jangan lebay. Jangan mendramatisir masalah, jangan baper, jangan suka membesar-besarkan permasalahan. Kalau bisa diminimalisir, bisa kita redam, kenapa tidak? Jadi jangan baperan, jangan membesar-besarkan masalah. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Berusahalah bijak, cerdas menyikapi. Jadi tetap di sini dituntut kita harus tenang, harus damai dengan diri kita sendiri,
dan berusaha jangan sampai membesar-besarkan permasalahan itu sendiri. Permasalahan itu bisa kecil kalau kita bisa bijak menyikapinya. Jadi berusaha, pasti bisa. Dan semua pasti ada ilmunya. Kalau rasanya sulit kita untuk memecahkan masalah itu, carilah orang ketiga yang bisa jadi penengah buat kita. Jangan cari orang ketiga yang membuat kita jadi berpecah belah. Dia harus cerdas mencari orang ketiga yang bisa menyelesaikan masalah kita. Dan intinya kita berusaha untuk menerima apapun segala kritikan, karena itu merupakan masukan buat kita. Jadi berusaha tetap bijak, cerdas menghadapi ujian hidup kita. Dan yang keempat, lihat dari sudut pandang yang lain. Jadi berusaha kita menyikapi dengan baik setiap permasalahan yang kita hadapi. Menyikapi dengan sudut pandang yang lain. Kita harus banyak berusaha memahami lawan bicara kita, siapa yang kita hadapi. Orang berbicara berdasarkan ilmu dan keyakinan. Pola pendidikan pasti berpengaruh, pola didikan keluarga pasti berpengaruh, apalagi latar belakang lingkungan. Jadi di sini kita dituntut untuk berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang lain, agar kita tidak terkontaminasi, agar kita juga tidak ikut larut. Jadi berusaha kita minimalisir apapun permasalahan yang kita hadapi. Yang kelimanya, berpikirlah positif. Ini yang terpenting. Permasalahan tidak akan mungkin terpecahkan kalau pikiran kita masih negatif, masih banyak prasangka, lupa akan kebaikan orang lain. Jadi kalau sudah ada kebencian, berapapun yang orang baik untuk kita, pasti nggak ada yang benar. Semuanya serasa salah. Jadi berusaha kita di sini berpikir yang positif saja, berpikir yang baik-baik saja. Salah satu cara kita untuk meredam emosi amarah dalam diri kita, perbanyak istighfar dan banyak-banyaklah ingat kebaikan orang lain. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan salah, pernah melakukan dosa. Jadi berusahalah kita di sini untuk belajar memaafkan orang lain. Orang tidak mudah, tapi berusahalah. Tak ada yang tak mungkin kalau kita ada kemauan. Karena pada dasarnya setiap orang pasti ingin hidupnya damai, nyaman, tidak ingin berselisih dengan siapapun juga. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Inilah hidup, pasti akan banyak ujian, dan ujian yang itu pasti banyak orang-orang terdekat kita. Disinilah kita dituntut untuk saling benar-benar menyayangi karena Allah. Kalau orang sudah menyayangi karena Allah, pasti dia berusaha untuk menerima segala kekurangan dan kelemahan dari saudara-saudarinya, insya Allah. Dan yang terakhirnya, berdoa dengan keyakinan yang penuh sambil mengevaluasi diri. Jadi berusahalah berdoa dengan keyakinan penuh. Doa kita benar-benar ada, berdoa kita harus pahami, berbanyak istighfar, banyak-banyak zikrullah, baru kita berdoa. Jangan berdoa langsung, harus ada adabnya. Kita harus banyak istighfar, banyak memuji Allah. Insya Allah doa yang diawali dengan banyak istighfar, banyak zikrullah itu akan lebih terasa, harunya terasa. Hati hanya bisa dirasa dengan hati, dan Allah Maha tahu isi hati dan pikiran kita. Jadi berusahalah berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, memohon pengampunan kepada Allah, memuji Allah. Baru kita bersandar dan bergantung hanya kepada Allah. Saya yakin dan percaya pada dasarnya kita semua masih tidak ingin hidup ini bermasalah. Tapi itu tidak mungkin. Yang namanya hidup pasti akan diuji, akan terus diuji sampai kita mati. Karena Allah sudah sediakan neraka dan surganya. Kita harus bisa menyikapi dengan cerdas. Hidup adalah pilihan. Kalau kita ingin surganya Allah, berusahalah tetap berbuat baik, berbuat saja di mana saja, dan tetaplah baik. Kalau orang belum bisa menerima baik kebaikan kita, tak mengapa. Dan ujian ini tidak mudah, tidak sebentar. Pasti harus jatuh bangun, harus jatuh berkali-kali. Inilah hidup penuh ujian, dan ujian itu membuat kita lebih cerdas menyikapi kehidupan ini.
kesakitan dengan keperihan membuat kita tetap tegar. Berusaha. Berusaha tetap bangkit walaupun harus jatuh berkali-kali. Orang yang berhasil meraih tujuannya pasti melewati jatuh bangun kehidupan ini. Pasti banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Itulah gregetnya hidup ini. Tidak ada yang sesuai keinginan dan harapan kita. Tapi kita diuji dengan batas kemampuan kita. Berusaha tetap semangat, tetap sehat, tetap tegar, tetap kuat menghadapi segala ujian kita. Jangan pernah melemah-lemahkan diri kita. Kita berharga, pantaskan diri kita nanti kelak di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan kita di atas kekuatannya. Dan insya Allah kita berusaha terus nuzan tetap kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hanya kebaikan yang akan kita lalui. Tapi kalau kita berprasangka buruk, gak usah aneh kalau banyak kemudaratan yang kita dapatkan. Jadi berusaha Allah sesuai prasangka hambanya, berusaha tetap berpikir yang baik-baik saja. Walau tak mudah, berusaha, berjuanglah. Perjuangan tidak cukup kalau tidak ada pengorbanan. Jadi berusaha kita di sini harus berani berjuang dan berkorban dalam menghadapi ujian hidup kita. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Semoga apapun yang saya sampaikan segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Siapapun yang melihat video ceramah motivasi saya hari ini, tidak ada yang kebetulan. Semoga apapun yang saya sampaikan membuat kita lebih baik lagi. Berusaha ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kalau ada kebaikan diambil, dievaluasi lagi, dicerna, dipahami, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang baik, berjalan di jalan Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kita tetap cerdas menyikapi segala permasalahan dalam hidup kita. Tetap bergantung kepada Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.